Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya baca podcast di X ya. Katanya udah lama Gip itu jalan-jalan ke hampir seluruh provinsi di Wakanda. Mulyono juga sudah mulai bergerak. Berarti elit PRC udah melakukan tindakan. Sepertinya mereka memang gak apa-apa pernah setuju Zionis Amerika mengambil profit yang sangat besar di Wakanda. Jadi kemungkinan kerusuhan bisa terjadi kembali dan kemungkinan penindasan terhadap kaum Tionghoa untuk meningkatkan sentimen atas PRC dan membuka hubungan dagang sebesar-besarnya dengan PRC melalui penindasan kaum Tionghoa di Wakanda itu bisa akan terjadi kembali. Itulah pengerusakan bahkan perkosaan ya terhadap etnis Tionghoa. Maka sekali lagi saya berharap untuk kaum etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, terus di Jakarta, untuk berhati-hati dan mempersiapkan berbagai kemungkinan yang terjadi gitu. Dan saya berharap para tetangganya bisa membantu ketika itu benar-benar terjadi. Tolonglah mereka, karena mereka hanya dijadikan alat untuk meningkatkan sentimen oleh elit PRC. Sebagaimana rakyat PRC saat ini juga ditindas oleh elit PRC. Mungkin karena itu ya Taiwan gak pernah mau masuk, jadi gak pernah mau mengakui bagian dari PRC. Tapi ya sudahlah, menjelas kekejaman elit PRC itu udah jelas ya. Mereka gak peduli apakah tambang nikel itu merusak sistem laut dan menghilangkan pekerjaan para nelayan di sekitarnya. Yang mereka pedulikan adalah mereka hidup mewah dengan profit yang besar. Tapi ya sudahlah, wallahu a'lam. Satu-satunya hal yang menjadi keuntungan bagi Zionis Amerika dan elit PRC adalah sebuah kemewahan di mana mereka mampu menindas manusia lainnya. Kemewahan yang menjijikan. Saya selalu bertanya, kenapa manusia yang sudah Allah ciptakan sebagai manusia lebih memilih menjadi binatang dan bersifat seperti binatang. Karena yang menjadikan manusia adalah manusia. Ketika dia mampu menekan sifat kebinatangannya, ketika dia melakukan hal yang sama seperti binatang, untuk apa dia menjadi manusia? Tapi ya sudah, Allah. Saya mendapat inspirasi tentang perang pertahanan melalui permainan tradisional. Jangan-jangan memang permainan tradisional itu sengaja diajarkan oleh nenek moyang kita untuk belajar dari itu. Ini waktu saya di Palu gitu. Di Palu itu ada 2 permainan yang paling terkenal, dan ternyata di berbagai daerah di Indonesia sepertinya punya nama untuk permainan ini. Yang pertama itu permainan benteng. Waktu itu saya nggak terlalu paham sistemnya. Saya cuma ingat saya dikejar-kejar dan saya disuruh sembunyi. Kalau saya ditangkap lawan, saya disuruh pegang benteng lawan sampai saya dibebaskan. Ini perang pertahanan yang cerdik ya sebenarnya, untuk melawan setan. Setan. Jadi kita buat sebuah benteng gitu. Di benteng itu mungkin kita bisa
memasukkan seperti makanan atau wanita yang gak mampu berperang, anak kecil, yang akhirnya benteng inilah yang dijaga gitu. Nah, para prajurit itu bergerak bersembunyi-sembunyi di sekitar benteng. Ketika ada prajurit musuh yang menghadang, itu diserangnya satu persatu gitu, sembunyi-sembunyi. Jadi ketika prajurit ini datang ke benteng mau mengambil tahanan atau makanan, perempuan lah ya, atau anak kecil, jadi mereka ditangkap sedikit demi sedikit gitu, secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah perang pertahanan. Menarik gitu ya, karena mungkin ini yang disebut gerilya mungkin ya. Saya belum buka KBBI-nya gerilya itu apa. Kemudian ada permainan kedua itu, permainan kelahar. Kalau saya sebut di Palu itu kelahar. Tapi agak menyedihkan sih, karena kamu harus menyisakan satu orang di kelompoknya. Paling bagus kalau dia paling pintar menghindar dari setan, untuk dijadikan sebagai tumbal agar yang lain tuh selamat gitu. Dan sebenarnya prinsip ini dipakai oleh tentara ya sebenarnya. Jadi menyelamatkan yang banyak dengan mengorbankan yang sedikit. Meskipun dalam mainan kelahar itu satu yang dikorbankan itu orang yang biasanya paling pintar ngibulin gitu kan, paling pintar menghindari gitu. Ya kan, dia harus menghindari setan yang di depannya supaya bisa lewat kan. Justru yang dikorbankan itu orang yang dianggap paling mampu untuk keluar dari itu. Kalau di tentara itu kan enggak, yang dikorbankan itu orang yang dianggap yang paling enggak mampu melawan. Jadi saya lebih senang dengan prinsip permainan jadul ini ya, daripada prinsip tentara. Ini lebih manusiawi, sisi kemanusiaan itu muncul karena kamu bergerak sebagai kelompok lawan gitu ya. Wallah alam, ini salah satu, entahlah, mungkin ini permainan yang sengaja dititipkan generasi per generasi, karena selama ini memang Nusantara itu selalu terjadi peperangan demi peperangan untuk memperebutkan, bahkan antar rakyat Nusantara sendiri sebenarnya. Kan ada perang kan antar Nusantara, antar suku. Sampai saat ini pun perang antar suku masih ada sepertinya. Tapi sudahlah, walau